Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Buroda Farel dengan NIM 400040324620003 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Pramudia SPMP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 11 yaitu materi RTOS Advanced menggunakan mikrokontroler STM32 dan ESP32. Nah, langsung saja kita ke tujuan praktikum. Jadi, setelah melaksanakan praktikum ini, di mana kita diharapkan mampu pertama memahami konsep dasar real-time operating system atau RTOS. Yang kedua, memahami konsep multitasking pada sistem embedded. Yang ketiga, mengimplementasikan VRTOS pada mikrokontroler ESP32 dan STM32. Keempat, membuat dan mengolah beberapa tes secara bersamaan menggunakan VRTOS. Kelima, menggunakan fitur komunikasi antar perangkat seperti I2C atau Integrated Circuit, SPI atau Serial Parallel Interface, ADC atau Analog Digital Converter, dan terakhir DAC yaitu Digital to Analog Converter. Terus juga bisa mengintegrasikan berbagai sensor pada sistem embedded berbasis RTOS. Terus juga memahami sinkronisasi dan penjadwalan tes pada sistem real time. Terakhir, menganalisis performa sistem multitasking menggunakan beberapa sensor dan aktuator secara bersamaan. Nah, lanjut saja kita ke pengertian RTOS atau singkatan dari Real Time Operating System. RTOS adalah sistem operasi yang dirancang untuk memproses data dan memberikan respon dalam waktu tertentu atau real time. Nah, karakteristik RTOS sendiri yaitu yang pertama ada deterministik atau waktu respon dapat diprediksi, yang kedua ada multitasking, yang ketiga ada scheduling task, yang keempat ada management memory, yang terakhir ada intertask communication. Nah, untuk contoh RTOS sendiri yaitu ada RTOS, yang kedua ada Executive, ketiga ada RTS, dan terakhir ada VxWorks. Nah, pengertian VRTOS adalah VRTOS merupakan sistem operasi real-time open source yang banyak digunakan pada mikrokontroler. Nah, untuk fitur utama VRTOS adalah pertama ada task management, kedua ada QW, ketiga ada sensor, keempat ada mutex, kelima ada software timer, dan yang terakhir ada event group. Nah, untuk konsep multitasking VRTOS sendiri adalah kemampuan mikrokontroler untuk menjalankan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Contohnya yaitu task 1, di mana task 1 ini bisa membaca sensor dari suhu, kedua ada task 2 yaitu mengambil data pada LCD, ketiga ada task 3 mengirimkan data melalui Wi-Fi, task 4 mengontrol LED, dan di mana semua task tersebut dapat berjalan secara bersamaan dengan bantuan scheduler pada VRTOS. Untuk scheduler pada VRTOS sendiri yaitu scheduler adalah bagian RTOS yang mengatur task mana yang akan dijalankan. Dan scheduler ada dua. Yang pertama ada primitive scheduling yaitu kelas prioritas tinggi dapat menghentikan task prioritas rendah. Yang kedua ada cooperative scheduling yaitu task berjalan secara bergantian. Untuk state pada task VRTOS yang pertama ada running yaitu task sedang dieksekusi, yang kedua ada ready yaitu task siap dieksekusi, yang ketiga ada block yaitu task menunggu event tertentu, yang terakhir ada suspend yaitu task dihentikan sementara. Nah, untuk task pada VRTOS ini contohnya kayak gini. Untuk pembuatannya kita menggunakan X-task read dan task function. Task 1 dengan bitnya yaitu 2048 010, parameternya yaitu nama prioritas, nama task, subtask, parameter task, prioritas task, dan handle task. Nah, untuk nilai pada VRTOS ini kita menggunakan program seperti ini yang dimana artinya task berhenti selama 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, untuk contohnya di sini ada QW pada VRTOS yang dimana QW ini digunakan untuk mengirimkan data atas, contohnya sensor membaca data terus mengirimkan ke QW dan LCD menerima data. Terus juga ada semapur yaitu semapur digunakan untuk sinkronisasi task. Jenisnya ada dua yaitu binary semapur dan counting semapur. Terakhir ada mutex, di mana mutex ini digunakan untuk menghindari dua task mengakses resource yang sama. Contohnya yaitu dua task menggunakan dua secara bersamaan. Nah, terus juga ada komunikasi pada sistem embedded. Pertama ada I2C atau Integrated Circuit.
Yang pertama contohnya yaitu komunikasi serial dua kabel. Nah itu sih tuh biasanya tuh ada dua kabel, yang dimana ada SDA dan SCL. Nah, SDA ini sendiri adalah untuk data dan SCL itu untuk clock atau timer. Karakteristik I2C itu sendiri yaitu yang pertama ada multi-master, kedua multi-slash, yang ketiga ada alamat 7 bit atau 10 bit. Untuk kecepatan I2C sendiri yaitu yang standarnya 100 kHz, dan untuk kecepatan paling tingginya yaitu 400 kHz. Untuk paling high speednya yaitu 3,4 MHz. Untuk perangkat I2C yaitu ada LCD M2C, M6050, BH1760, dan OS MD1300. Yang kedua contohnya ada SPI atau Serial Verifiable Interface, menggunakan 4 jalur yaitu MOSI, MISO, STK, dan SS atau CS. Untuk kelebihan SPI sendiri yaitu kecepatan tinggi dan full price. Terus juga ada contoh perangkat SPI yaitu SD card, TFT LCD, Plasma 6675, NRF 24 LO01. Terus juga di sini ada ADC atau analog to digital converter. Jadi ADC ini sendiri yaitu mengubah sinyal analog menjadi data digital. Untuk kesamaan bitnya yaitu ESP32 menggunakan 12 bit, resolusinya yaitu 2/12, artinya 4096 echo. Persamaannya yaitu Vout sama dengan ADC dibagi 4095 kali Vref, di mana ADC-nya yaitu 2048 dengan Vref-nya yaitu 3,3 volt, yang dimana artinya Vout-nya yaitu 1,65 volt. Nah, sedangkan DAC sendiri yaitu digital to analog converter, berbalikan dari ADC. Jadi DAC ini mengubah data digital menjadi tegangan analog. Untuk persamaannya sendiri yaitu Vout sama dengan data dibagi 255 dikali Vref. Contohnya, datanya kita mendapatkan 128 dan Vref-nya yaitu atau tegangan frekuensinya 3,3 volt. Nah, maka menghasilkan nilai tegangan output atau tegangan suaranya yaitu 1,65 volt. Nah, di sini ada sensor yang dapat digunakan pada komunikasi Anda sendiri yaitu pertama ada sensor suhu, dan di mana sensor suhu ada banyak macam, yaitu contohnya ada DHT11, sensor DHT22, dan sensor LM35. Dan yang kedua ada sensor cahaya, contohnya ada LDR dan BH1750. Ketiga ada sensor jarak, contohnya ada HJSR04, dan keempat ada sensor gerak, contohnya ada PIR. Kelima ada sensor IMU, contohnya yaitu MPU 6050. Yang keenam ada sensor gas, contohnya MP2, dan terakhir ada sensor ketahanan yaitu BMP 289. Nah, di sini ada implementasi sistem VROS gitu, di mana ini terdapat gambarnya. Nah, untuk contohnya di sini kita menggunakan sensor BHT22, BHT1350 atau sensor cahaya, dan sensor jarak atau HCSR04. Nah, nanti akan terbaca atau direspon oleh LED, yang di mana ini LED ini untuk menunjukkan indikator, dan akan tampil tulisan atau terbaca di LCD gitu. Nah, ini contoh outputnya teman-teman. Jadi dia akan tertampil tulisan temperatur, ada light atau intensitas cahaya, terus juga ada distance atau jarak, terus ada ADC value dan DAC output. Nah, untuk penjelasan implementasi sistem sendiri yang dimana pertama pada bagian ini yang tadi terlihat beberapa komponen yang digunakan, yaitu yang pertama ada ESP32, di mana ESP32 ini berfungsi sebagai pusat pengendali atau master controller yang menjelaskan sistem operasi VROS. Tas dan komunikasi antar perangkat diatur oleh microcontroller ini. Yang kedua ada sensor DHT22. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur temperatur atau dengan simbol derajat Celcius, dan juga ada tanggapan dengan simbol derajat RH. Nah, data sensor dibaca secara periodik oleh fase 1. Selanjutnya ada sensor BH1750. Nah, BH1750 merupakan sensor intensitas cahaya yang menggunakan komunikasi I2C. Data yang diperoleh berupa pertama ada intensitas cahaya lux, data dibaca oleh 2. Nah, selanjutnya ada sensor jarak atau HCSR04. Sensor HCSR04 digunakan untuk mengukur jarak suatu objek. Nah, data keluarannya yaitu berupa jarak dengan satuan internasional milimeter. Data dibaca oleh kelas 3.
Selanjutnya ada OLED SSD 1306. Sebenarnya OLED SSD 1306 ini digunakan sebagai media tampilan sistem pembacaan sensor, di mana data yang ditampilkan berupa temperatur, intensitas cahaya, jarak, wilayah listrik, dan tegangan DAC. Dan terakhir ada LED indikator. LED ini digunakan sebagai indikator bahwa sistem VFS berjalan dengan baik. LED akan berkedip sesuai nilai yang diberikan. Nah, berikutnya adalah percobaan hardware-nya di samping berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari project untuk modul 11 yaitu RTOS Advance. Nah, untuk programnya itu terdapat dua, yang dimana itu ESP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave. Nah, kita ke ESP32 sebagai master. Nah, di sini terdapat pertama tuh ada library include yang dimana terdapat memuat library SPI, SD card, terus juga ada Arduino.h dan lain-lain. Nah, dimana program ini merupakan implementasi FreeRTOS Advance yang mengintegrasikan dua mikrocontroller, yaitu STM32 sebagai I2C slave dan ESP32 sebagai I2C master, untuk membangun sistem monitoring dan data logger secara real time. Nah, pada sistem ini STM32 bertugas sebagai unit akuisisi data yang membaca berbagai sensor, sedangkan ESP32 berfungsi sebagai pusat pemrosesan, penampil data, dan penyimpan data ke SD card. Nah, kedua microcontroller ini saling berkomunikasi menggunakan protokol I2C dengan alamat slave 0x08 yang ini. Nah, terus juga sehingga data sensor yang dibaca oleh STM32 dapat dikirim dan ditampilkan oleh ESP32 secara berkala. Nah, pada STM32 ini, program menggunakan konsep multitasking pada FreeRTOS dengan membuat dua tas yang berjalan secara bersamaan. Tas pertama yaitu tas baca digital, bertugas membaca sensor DHT22 untuk memperoleh data suhu dan kelembapan setiap 1 detik. Nah, nilai ini yang diperoleh dari sensor berupa data desimal atau float, sehingga dikonversi ke dalam bentuk integer dengan cara mengalihkan nilai tersebut dengan 10 agar bagian desimal tetap berjalan dengan cara tetap berjalan dan dapat dipertahankan. Nah, data hasil pembacaan ini kemudian disimpan ke dalam struktur data sensor yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan seluruh data sensor sebelum dikirim ke ESP32. Nah, tas kedua pada STM32 adalah tas baca analog dan DAC untuk dijalankan setiap 50 milisecond untuk membaca nilai potensiometer dan sensor gas MQ2 yang menggunakan ADC 12 bit dengan rentang pembacaan 0 sampai 4095. Nah, untuk nilai potensiometer sendiri yang diperoleh adalah digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan LED melalui sinyal PWM dan menghasilkan tegangan analog pada pin DAC. Dengan demikian, perubahan posisi potensiometer secara langsung akan memengaruhi tingkat kecerahan LED dan besarnya tegangan keluaran DAC secara real time. Nah, seluruh data hasil pembacaan sensor kemudian disimpan ke dalam struktur data sensor untuk selanjutnya dikirim melalui komunikasi I2C. Nah, karena data pada struktur data sensor diakses oleh beberapa tas dan juga oleh interrupt komunikasi I2C, program menggunakan mekanisme critical section untuk fungsi port enter critical dan port exit critical. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya race condition dan kerusakan data ketika dua proses mencoba mengakses data yang sama secara bersamaan. Dengan adanya critical section, data yang dikirim melalui I2C tetap konsisten dan terhindar dari kesalahan pembacaan. Nah, untuk komunikasi I2C pada STM32 dikonfigurasikan sebagai perangkat slave dengan alamat 0x08.
Ketika ESP32 sebagai master meminta data, fungsi request event akan dipanggil secara otomatis dan dikirimkan seluruh isi struktur data sensor dalam bentuk array byte. Nah, metode ini memungkinkan seluruh nilai potensiometer, sensor MQ2, dan nilai DAC dikirim dalam satu paket data sehingga komunikasi menjadi lebih efisien. Pada sisi ESP32, FreeRTOS digunakan untuk menjalankan 3 task secara paralel. Task pertama yaitu task ambil data I2C bertugas meminta data dari STM32 setiap 150 milisecond. Data yang diterima melalui I2C kemudian disimpan ke dalam variabel. Data diterima untuk meningkatkan stabilitas komunikasi. Frekuensi I2C diturunkan menjadi 50 kHz sehingga STM32 memiliki waktu yang cukup untuk merespons permintaan data dari ESP32. Jika proses komunikasi berhasil, LED indikator pada ESP32 akan menyala sebagai tanda bahwa data berhasil diterima. Nah, task kedua ESP32 adalah task update OLED yang bertugas menampilkan seluruh data sensor pada layar OLED setiap 200 milisecond. Data yang ditampilkan meliputi suhu, kelembapan, nilai potensiometer, nilai sensor, sensor gas MQ2, tegangan keluaran DAC, dan status SD card. Nilai DAC ditampilkan dalam bentuk tegangan dengan melakukan konversi dari nilai ADC ke satuan volt. Dengan adanya tampilan OLED, pengguna dapat memantau kondisi sensor secara real time tanpa perlu menggunakan komputer. Nah, task ketiga adalah task data logger yang berfungsi sebagai sistem pencatat data atau data logger. Ketika tombol ditekan, ESP32 akan mengambil data sensor terbaru dan menyimpannya ke dalam file datalog.csv pada SD card. Data yang disimpan meliputi waktu pencatatan, suhu kelembapan, nilai potensiometer, nilai sensor MQ2, dan nilai DAC. File dengan format CSV ini dapat dibuka menggunakan Microsoft Excel sehingga memudahkan proses analisis dan pengolahan data di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja untuk video programnya. Kemudian adalah hardware-nya. Di sini adalah percobaan yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advance. Di sini kita menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan penggunaan komunikasi I2C. Terus di sini kita ada SD card, kita ada potensio sebagai trigger dari analog to digital. Di sini ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama, dan yang kedua ada sensor BHT22 yaitu dideklarasikan sebagai sensor yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan STM32 serta LED dan patch button yang kecil. Nah, di sini sudah terintegrasi dengan program yang sudah dibuat. Jadi program yang sudah dibuat itu seperti ini ya teman-teman. Terus juga pasangnya juga seperti ini. Nah, di sini juga master base lah. Master switching. Nah, ini slave. Nah, di sini ini kita deklarasikan STM32 ini sebagai slave. Nah, makanya di sini codingannya itu STM32 sebagai slave seperti itu. Dah, upload. Nah, jangan lupa di-upload. Ini adalah proses untuk uploading dari program sudah dibuat pada praktikum yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advance. Nah, di situ sudah akses. Maka lanjut untuk membuka dari program ESP sebagai master. Oke, di sini adalah program ESP sebagai master. Oke, sudah seperti itu. Nah, di sini juga ada platform I/O yang sudah dibuat juga. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu untuk bisa mengupload dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah proses atau tampilan dari terminal VS Code, yaitu ketika kita sudah melakukan proses uploading. Nah, di sini pada ketika kita upload, usahakan juga untuk cara untuk menanggulangi errornya, kita dapat menekan tombol boot nih di sebelah sini bootnya.
Nah, tampilan dari terminalnya kan seperti ini. Tuh, dari 38, 46. Ini adalah persentase dari kelangsungan kita saat proses upload. 44 hingga 100 nantinya. Nah, sini sudah 100. Nah, ini juga tertampil sukses. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hardware yang sudah kita sudah. Selanjutnya, ini adalah langkah awal dari pembacaan yang tertampil pada OLED, yaitu ada temperatur dan humidity atau kelembapan. Nah, di sini karena kita menggunakan menggunakan DAT22 dan MQ02. Nah, di sini juga ada nilai dari potensio serta nilai dari MQ2 itu sendiri. Serta terdapat juga DAC outputnya, yaitu berupa tegangan dari DAC itu sendiri, serta indikator SD card. Nih, kita menggunakan SD card. Nah, setelah itu adalah kita coba nih dari program yang sudah kita buat. Nah, di sini apabila mentok pada potensionya nilainya terdapat potensio 4095 dan DAC outnya yaitu 3,30. Terus tertampil pada serial monitor. Kelas tak? Nah, tapi pada serial monitor yaitu menunjukkan kalau nih kita juga klik pas buttonnya. Nah, itu data sukses masuk ke data CSVL. Nah, itu masuk. Nah, ini sudah data yang sudah kita ambil dari yang tadi yang awal sampai akumulator tadi sudah masuk pada SD card itu. Bisa? Oke, itu cukup video dari kita. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan praktikum implementasi sistem multitasking menggunakan PRTS Windows pada USB 32 dan SSD kedua, dapat disimpulkan bahwa pertama, PRTS mampu mengelola beberapa tas secara bersamaan atau multitasking, sehingga beberapa proses seperti pembacaan sensor, pengiriman data, dan tampilan pada OLED dapat berjalan secara paralel tanpa saling mengganggu. Kedua, mikrokontroler ESP32 dan STM32 dapat mengimplementasikan berbagai metode komunikasi, yaitu I2C, SPI, ADC, dan DAC untuk mendukung pertukaran data antara mikrokontroler dengan sensor maupun perangkat output. Ketiga, penggunaan berbagai sensor seperti DHT22, BH1750, dan HCSR04 menunjukkan bahwa sistem update berbasis RTS mampu melakukan akuisisi data secara real-time dan efisien. Keempat, ada fitur-fitur pada PRTS seperti scheduler, task, dashboard, dan proses membantu dalam pengaturan prioritas dan sinkronisasi antar proses sehingga sistem menjadi lebih stabil dan terorganisir. Terakhir, ada implementasi PRTS pada praktikum ini membuktikan bahwa sistem multitasking sangat bermanfaat untuk aplikasi Internet of Things atau IoT, sistem monitoring, robotika, dan otomasi industri karena mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan respon, dan keandalan sistem. Nah, secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep perintah operating sistem atau RTS dan penerapannya dalam merancang sistem update yang mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan dengan performa yang baik dan respon yang cepat. Nah, mungkin itu saja video singkat mengenai penjelasan PRTS Middleware pada praktikum kali ini. Yang praktikum kali ini merupakan praktikum yang terakhir, yaitu pada percobaan modul 9. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.